Ternyata setelah PC mencoba melakukan pelecehan tersebut, Yosua tidak berereksi dan bereaksi. Nah, saking malunya, inget ya, PC ini minus 25 loh. Total skor kebohongannya ya. Aku nih masih cantik loh, gitu. Aku masih seksi kan. Jadi Yosua tuh memang segitu nafsunya dia sama aku. Nah, seperti ini. Omongan PC ini seperti sihir ya. Banget ya, omongannya hajar Chat. Tapi pas ditembak, FS malah makasih. Makasih Chat. Kamu memang mantap sekali. Saya kasih kamu 1M karena sudah menghabisi Yosua. Itu kan goblok kamu Chat. Kenapa kamu membunuh Yosua Chat? Saya cuma bilang hajar Chat. Aduh, kamu budak apa-apa Chat. Antara suami dan istri ketika pergi ke Magelang dan dalam keadaan kesepian, mungkin karena dilihat Yosua baik sama ibu PC, sehingga dia berpikir jangan-jangan dia naksir sama saya nih. PC tergila-gila Yosua, cintanya ditolak, tembakan yang bertindak. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, apa sih yang Let's Go membahas kali ini? Nah, ini nih menarik banget ya, karena di sini serangan dari Martin Simanjuntak itu membuat kita tuh berpikir bahwa ternyata memang PC ini yang tergila-gila sama Yosua. Kok bisa kayak gitu? Tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Ya sepertinya sih tidak mungkin Joshua memiliki hubungan affair dengan Bu Putri, dikasihkan ke arah situ gitu loh, karena memang dia yang tergila-gila dengan Joshua. Nah, jadi kan kalian tahu ya, kemarin hasil lie detektornya itu tuh PC tuh minus 25, sedangkan FS itu minus 8. Nah, semakin minus, semakin bohong. Ya kita tahu berarti, wah memang PC ini bohong banget sama pernyataan-pernyataannya. Apakah pernyataan PC yang bilang saya mencintai suami saya ternyata juga bohong? Nah, apakah FS kaget melihat skor PC yang minus 25? Nah, kebohongan-kebohongan apa aja yang udah ada di dalam rumah tangga mereka? Nah, ini kan bikin penasaran dan bikin kaget ya. Suaminya memang bohong dan kejam, tapi istrinya manipulatif dan lebih berbohong gitu. Nah, jadi pernyataan Martin Simanjuntak tuh lucu banget ya, karena dia bilang, dari hasil poligrafnya PC yang bilang, kamu ada hubungan spesial nggak sama Yosua? Nah, dia bilangnya nggak. Tapi di sini hasilnya tuh berbohong. Nah, dia bilangnya mungkin tidak setuju dengan hasil poligraf ini. Kenapa? Sepertinya ini pertanyaan titipan dari pihak PC. Kenapa seperti itu? Karena kalau pertanyaannya hubungan spesial, dari hati PC mungkin iya. Mungkin dia ngerasa, Yosua adalah selingkuhan saya, Yosua adalah orang yang saya cintai gitu. Mungkin perasaan bertepuk apa ya? Sebelah tangan gitu maksudnya. Dari Martin Simanjuntak ini. Karena kalau Martin Simanjuntak itu yakin banget Yosua tidak ada affair atau rasa terhadap PC. Nah, ini juga waktu di Magelang, Martin Simanjuntak bilang karena kalau ada pertanyaan ini tak mencurigai bahwa Brigadir Yosua adalah orang atau informan yang memberikan informasi ke PC bahwa FS ini mempunyai Will, wanita idaman lain, atau ya cem-ceman lah gitu. Nah, satu si cantik. Nah, jadi kenapa Yosua yang memberikan informasi kepada PC ini tentang adanya si cantik sampai membuat PC ini juga ingin menghabisi dirinya. Nah, kenapa? Nah, ini dijelaskan nih oleh kuasa hukum Brigadir Yosua. Dia bilangnya, terutama Martin ya, dia bilangnya bahwa kalau ada informasi yang diketahui Yosua tentang si cantik, udah pasti ini rumah tangga mereka tuh nggak harmonis. Nah, udah rumah tangganya nggak harmonis, kejadian tersebut di mana di Magelang, PC ini tidak bersama sang suami. Nah, kebaikan Yosua dan ketampanannya, of course, karena PC lemah dengan pria tampan ya. Ketampanannya itu membuat PC itu merasa dirinya itu diperlakukan spesial gitu. Nggak cuman Yosua diperlakukan spesial, tapi PC juga merasa dirinya diperlakukan spesial oleh Yosua. Mungkin pada saat sakit mau diangkat itu udah ngerasa spesial. Habis itu disetrikain baju anaknya udah merasa spesial. Nah, Martin bilang pada saat di Magelang, saat inilah dicoba. Nah, apakah perlakuan Yosua yang spesial itu menandakan dia ingin mendapatkan pelayanan yang spesial? Di sini mencobalah PC gitu ya, seperti yang kita curigai ya, bahwa pelecehan tersebut adalah tindakan pelecehan yang malah dipaksa ke Yosua dari PC. Nah, ternyata setelah PC mencoba melakukan pelecehan tersebut,
Yosua tidak berereksi dan bereaksi. Wah, tidak berereksi dan bereaksi sama sekali. Siapa yang bisa berereksi? Kalau Yosua ya sama calon istrinya ya, tapi kalau sama mama-mama ini gitu, ibu-ibu ini tidak bisa mungkin. Nah, hal ini yang dibantah atau didorong oleh Yosua untuk tindakan pelecehan ini. Nah, karena saking malunya, ingat ya, PC ini minus 25 loh. Total skor kebohongannya ya. Dia pun bisa membuat cerita bahwa Yosua sadis banget. Yosua memperkaos dirinya. Bahkan Yosua mengancam ingin membunuh seluruh keluarganya. Dan nggak cuma sampai di sana, Yosua juga membanting dirinya 3 kali. Nah, segitu nafsunya katanya Yosua sama PC. Bayangin nggak? Yosua tuh kayaknya tuh nafsu banget. PC kan ngerasa, aku nih masih cantik loh, gitu. Aku masih seksi kan. Jadi Yosua tuh memang segitu nafsunya dia sama aku. Nah, seperti ini rasanya ya. Ini tuh juga nyambung sama artikel yang ini, di mana kalau PC merasa diperkaos, ini celana dalamnya yang makein siapa? Nah, katanya PC setengah pingsan. Dan katanya kalau perkaosan terjadi, udah pasti celana dalam tuh kan dibuka. Walaupun ada, memang ada beberapa kejadian di mana kalau perkaosan terjadi itu wanitanya adalah bugil atau telanjang, atau beberapa kejadian bahwa hanya di bagian alat vitalnya aja yang tidak menggunakan pakaian, itu karena habis melakukan perkaosan kan. Tapi ternyata dari pihak Martin bilangnya bahwa ini PC dia pakainya lengkap kok, yang pakai celana dalam siapa? Lah, apa jangan-jangan celana dalam ini memang tidak pernah dilepaskan? Dengan poligraf minus 25 yang PC punya hasilnya sekarang, Let's Go ngerasa ini masuk akal sih menurut Let's Go ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah masuk akal? Dengan kebohongan PC 25, ini 3 kali lipatnya kebohongan FS loh. FS 8, PC 25. Harusnya kan 8 kali 3 itu 24. Ini tambah 1 lagi. Wah, 3 kali lipat bohongnya FS ini PC. Makanya karena saking malunya dan pride-nya udah hilang ya, dan manipulatif juga, dia nggak terima dengan kelakuan Yosua yang menyakiti dirinya, menyakiti hatinya, makanya dia menggunakan cerita ini untuk menghabisi Yosua. Cinta ditolak, tembakan bertindak. Nah, ini kan juga beberapa pernyataan bilang bahwa PC ini, omongan PC ini seperti sihir ya. Kenapa seperti itu? FS ini terjadinya pembunuhan saat PC mengutarakan Yosua ini kurang ajar, sadis. Cerita dari PC ini yang membuat FS ingin menghabisi Yosua. Nah, ini seperti sihir, seperti magic omongan dari PC. Nah, tidak ada yang tidak percaya PC, bayangin nggak? Tidak ada yang tidak percaya PC. Nah, bahkan Kuat Ma'ruf, Susi, dan lain-lain semua percaya omongan PC. Tapi semuanya terbongkar waktu persidangan. Seluruh omongan PC itu tidak terbukti. Pertama dari pelecehan, yang kedua cerita Richard yang katanya ketemu cewek muda di Bangka, dan PC bilang tidak tahu kejadian hal tersebut. Kemudian ada pernyataan PC juga tentang ajudan Ricky dan Kuat Ma'ruf yang PC bilang tidak pernah mengajak pulang ke Jakarta, padahal PC yang meminta semuanya disiapkan. Dan juga pakaian Yosua dan barang-barang Yosua yang di-packing dan dihapus di jarinya, PC juga bilang saya tidak pernah, saya cuma minta omongan dokumen. Nah, pada saat di sidang ini, Let's Go rasa semua ajudan itu baru kepikiran, baru berpikir bahwa anjir, ternyata selama ini PC bohong. Nah, siapa yang bisa menolak atau siapa yang bisa tidak mempercayai PC, di mana PC kalau ngomong tuh Dek Richard, Dek Ricky, Dek Yosua gitu tuh pelan, lembut gitu-gitu. Dan kita lihat ibu-ibu ngomongnya pelan, lembut, nah kan nggak mungkin bohong ya. Nah, ini mantra ini, kemampuan ini yang dimiliki PC untuk menghabisi nyawa Yosua. Dan kalimat PC pada saat di Magelang tuh selalu bilang Yosua sadis banget ke ibu. Sama Susi dia bilang gitu, Yosua sadis banget ke ibu. Sama Kuat Ma'ruf, Yosua sadis banget ke ibu. Masa ibu pengen jatah dia nggak kasih? Dari ibu kasih uang loh. Nah, ini. Dan juga pernyataan PC yang bilang bahwa Yosua ini bukan ajudan, Yosua hanya driver yang ditugaskan oleh suami untuk mengawal dirinya. Ini sangat aneh. Kenapa? Karena Yosua dipercayakan oleh PC untuk memegang uang 200 juta di rekeningnya yang katanya itu adalah untuk kebutuhan rumah tangga PC dan FS. Kenapa nggak kamu kasih Kuat Ma'ruf?
Kenapa kamu kasih Yosua? Ha? Kamu nggak percaya sama Kuat Ma'ruf ya? Kalau dia kan beneran supir. Nah, kenapa kamu ini beda loh. Terus juga ada omongan bahwa you are such a great bodyguard. Nah, dia bilang itu juga. Itu kan penjaga aja bodyguard ya gitu. Nah, ini kan beda banget nih. Kalau kamu mau menganggap Yosua sebagai driver, perlakukan sama seperti Kuat Ma'ruf dong. Kenapa KM nggak kamu kasih perhatian lebih? Kenapa Yosua yang kamu kasih perhatian lebih? Apa karena KM tidak seganteng Yosua? Nah, ini pertanyaan ya. Aneh soalnya pernyataan dari PC ini. Pasti digamparin itu Richard dan mungkin dipenjarain kalau memang benar Verdi Sambo sesuai kata pendeta itu ya yang besar itu mengatakan bahwa dia masih ingin menyelamatkan Joshua. Dan juga masalah hajar Chad nih. Nah, Richard kan dibilang bahwa FSU saya nggak pernah kasih omongan Richard itu tembak Chad. Saya cuma bilang hajar Chad. Dan juga ditepis sama Martin Simanjuntak. Kalau pada saat tersebut Richard nih, misalnya nih Richard itu menghajar Joshua bukannya menembak. Nah, apakah Richard akan tetap mendapatkan iPhone 14? iPhone 13 ya, pada saat itu mungkin iPhone 13 ya. iPhone 13 yang paling terbaru. Dan juga mendapatkan uang 1 miliar karena sudah bisa menghajar Joshua? Enggak. Martin Simanjuntak nih ngerasa nggak mungkin. Pasti Richard yang digamparin sama FS karena pada saat itu tidak menghabisi nyawa Joshua. Nah, ini kan aneh banget ya. Omongannya hajar Chad, tapi pas ditembak, FS malah makasih. Makasih Chad. Kamu memang mantap sekali. Saya kasih kamu 1 M karena sudah menghabisi Yosua. Itu kan harusnya nggak. Harusnya kan Richard tempeleng. Goblok kamu, Chad. Kenapa kamu membunuh Yosua, Chad? Saya cuma bilang hajar, Chad. Aduh, kamu budak apa-apa, Chad. Gitu. Nah, ini kan harusnya ditempeleng ya. Kamu kena melanggar omongan saya ya. Saya nggak mau ikut-ikut masalah ini. Ini kamu yang sudah membunuh Yosua ya. Saya cuma nyuruh hajar, Chad. Ini kamu saya harus laporin polisi nih. Saya harus sidang kamu. Saya cuma kasih uang kamu 50.000 aja lah buat ongkos pulang. Nah, nggak jadi 1 M. Nah, ini harusnya yang terjadi ya, karena FS masih bilang saya ingin berusaha untuk menyelamatkan Yosua. Ini bullshit banget sih menurut Let's-Go, karena kalau kamu kekeh bilang hajar Chad, nggak mungkin waktu Richard nembak Yosua kamu malah berterima kasih dan juga bangga sama Richard. Ini kita harus lindungi Richard karena dia sudah melindungi harkat martabat saya dan keluarga. Nah, -8 kamu. Hasil poligraf -8 FS. Dan kemudian di sini FS juga menyayangkan ya bahwa sayang banget CCTV-nya tuh masih ada jejak di CCTV loh, padahal dia udah buat skenario gitu. Dia buat skenario tembak-tembakan. Nah, di saat tembak-tembakan ini ceritanya ya Yosua dan Richard tembak-tembakan, habis tembak-tembakan baru dikatanya dia datang. Ada apa ini? Kenapa tembak-tembakan? Kenapa Yosua terbaring di lantai? Apa yang kamu lakukan, Cak? Saya membela Bapak, Pak, karena saya harus menembak Yosua karena dia menembak saya duluan. Saya membela harkat martabat Bapak karena Yosua mau memperkaos Ibu. Nah, itu cerita awalnya. Ternyata ada CCTV di mana pada saat FS tiba di Duren 3, ternyata ada CCTV Yosua masih hidup di belakangnya. Nah, di sini FS bilang sayang banget ada CCTV ini, Pak, karena ini tidak sesuai dengan skenario yang saya buat. Nah, dia udah mengakui bahwa memang skenarionya tuh gagal gara-gara CCTV ini gitu. Pada awalnya dia nggak ngecek CCTV nih, dia kira itu natural, semua skenarionya udah rapi. Nah, ternyata pada tanggal 13 dia cek CCTV-nya, ada bayangan cek CCTV yang di depan. Ternyata baru tidak sesuai dengan skenario apa yang dia buat itu. Jadi kan tanggal 8 Yosua itu meninggal dunia. Dan tanggal 9 dia udah mulai bersih-bersih, terus lapor ke para polisi lain dan menceritakan skenario yang dia buat. Nah, tanggal 10 tuh masih belum dipublish karena Idul Adha katanya, itu tanggal 11 baru mulai dipublish di media. Nah, di mana publishan ini dia bilang bahwa ada tembak-tembakan, polisi tembak polisi. Nah, pada saat tanggal 13 baru dia mendapatkan informasi bahwa di CCTV ceritanya tidak sinkron. FS, kamu harus belajar sama istrimu ya, itu -25 loh. Dia lebih pintar membuat karangan ya. Jangan-jangan semua ini. Nah, ini Let's-Go penasaran ya. Kalau FS ini tahu bahwa skor istrinya itu -25, apakah sekarang dia berpikir bahwa selama ini aku dibohongin sama istriku apa aja? Jangan-jangan selama ini istriku memang punya rasa terhadap Yosua, tergila-gila terhadap Yosua, dan nggak cuma Yosua tapi ajudan-ajudan ganteng lainnya. Takutnya kan seperti itu ya. Nah, apakah beneran pelecehan terjadi atau enggak? Ini bingung aku, ternyata selama ini aku dibohongi. Apakah waktu di kamera Putri bilang bahwa saya mencintai tulus suami saya, apakah itu termasuk benar atau bohong? Ini -25 banyak, 3 kali lipat bohongnya saya sudah bohong, dia 3 kali lipat bohongnya saya loh. Ini kan jangan-jangan FS kepikiran ya. Pak FS, coba dipikirkan nih Pak FS.
PC pernah melakukan apa gitu. Jangan semuanya kebohongan. Coba tanyakan di Poligraf sekarang, apakah PC mencintai FS? Kita pengen tahu jawabannya. Jangan sampai FS ini terjebak dalam sihir muslihat kata-katanya PC. Nah, takutnya seperti itu ya. Ini dugaan semuanya. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus kali ini nih? Coba komen aja di bawah. Tentang apakah omongan PC ini sangat-sangat ada mantranya gitu, ada magicnya sampai semua orang tuh jadinya terlibat dalam ikutan kasus ini nih, gara-gara omongan PC doang gitu. Coba, thank you banget yang udah nonton. Komen aja di bawah pendapat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki